Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi videonya. Untuk yang sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait bagaimana fungsi dari insert, ya, kemudian bagaimana fungsi transition dan format. Baik, untuk animasi, ya, untuk animasi itu animasi kita klik animasinya di sini. Kita sebelumnya animasi akan berfungsi kalau kita sudah menyematkan gambarnya, ya, bentuknya atau gambarnya itu akan muncul, ya, akan muncul nih bagian-bagian yang akan dianimasikan. Karena yang mau dianimasikannya kan gambar atau objek yang kita butuhkan. Nah, di sini di animasi ini lihat saja di versi masing-masing. Kalau di saya kebetulan ada di sini ada add animation-nya, dan di sini ada entrance, ya, entrance ini masuk, emphasis, exit, dan motion pad. Ini adalah 4 jenis animasi, ya, 4 jenis, ya, animasi yang bisa kita pilih. Kalau entrance ini itu masuk, ya. Jadi gambar itu akan masuk, akan muncul, ya. Kalau kita pilih animasinya apa saja, ya, bebas, ya, sesuai dengan selera masing-masing. Dia akan muncul. Misalnya yang seperti ini. Nah, ini muncul seperti ini dia. Oke. Kalau kita pilih emphasis, nah ini dia misalnya seperti ini, dia akan bergerak seperti yang diinginkan, seperti ini, ya. Nah, ini bisa kita setting, ya, akan bergerak terus menerus atau hanya bergerak sekali, ya. Dia akan bergerak sendiri, ya. Nah, kemudian kalau exit artinya dia menghilang, ya. Contoh misalnya seperti ini, tuh dia menghilang. Pada saat kita setting animasi exit keluar, dia akan keluar menghilang dengan berbagai model animasi yang kita sudah pilih, ya. Kalau disappear, hilang begitu saja, seperti itu. Oke. Lalu ada lagi add motion. Nah, ini ada beberapa bentuk nih. Kemarin waktu di virtual di Zoom saya mencontohkan yang ini. Sekarang kita contohkan yang ini misalnya. Nah, lihat seperti itu. Nah, ini ada ininya, ya. Nah, ini kita bisa setting, ya. Kita bisa setting sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, seperti ini misalnya. Atau ini mau kita rubah seperti apa? Misalnya di sini. Apa saja, ya. Intinya tergantung kita buat. Ya. Ya, kita ulang lagi, ya. Nah, ini. Ya, bergerak. Kita coba yang lain. Di sini juga kalau teman-teman buka, ya, di sini banyak, ya, jenis-jenisnya. Ini yang masuk. Untuk yang masuk juga banyak ininya, ya, pilihannya. Oke, seperti ini. Kemudian yang emphasis juga sama, juga banyak pilihannya yang bisa dipilih, ya. Kemudian exit juga sama. Di sini exit, disesuaikan saja, ya, dengan yang ada di versi PowerPoint masing-masing, ya. Motion pad juga sama seperti ini, juga banyak, ya. Seperti ini misalnya. Nah, ini. Nah, banyak, ya, modelnya. Lalu di animation ini kita bisa setting, misalnya untuk masuknya kita pakai ini, ya, pakai grow and turn kayak gitu, ya. Nah, ini kita bisa setting sedemikian rupa, bisa trigger, kita bisa animasi, ya. Misalnya kita bikin 2, ya. Kita bikin 2. Caranya kalau mau bikin double ini nggak usah copy paste, tapi
klik mouse kita, tahan mouse kita, klik kontrol dulu, klik kontrol, tahan mouse kita, lalu pindahkan. Nah gini, nah mouse kita pindahkan, jadi ditahan ya, pakai kontrol, fungsi kontrol ya. Oke, baik. Nah ini misalnya gini ya, oke, nih kita misalnya ada dua gambar ya. Nah ini kita animasikan dulu ya, kita animasikan grow and turn, nah itu ya. Lalu kita fungsikan animation pane. Nah ini animation pane, dia akan muncul seperti ini. Lihat di sebelah kanan ya, paling kanan ini ada panah ya. Nah di sini kita bisa atur, dia akan muncul itu berfungsi animasinya pada saat diklik, atau pada saat slide-nya muncul namanya with previews, atau setelah animasi yang lain. Nih after previews namanya. Jadi ini adalah caranya ya. Bisa juga kita klik timing. Nih timing juga lebih lengkap. Di sini juga ada startnya bagaimana, on klik atau with previews atau after previews gitu ya. Kemudian kalau mau bikin delay, tapi saya jarang gunakan delay ini ya. Kemudian durationnya ini mau bikin cepat ya atau slow ya, munculnya slow atau very slow atau extreme slow atau mungkin very fast gitu ya. Jadi ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Saya biasanya menggunakan slow, medium atau fast ya. Saya tidak yang terlalu ekstrim biasanya ya. Kalau di repeat artinya kita bisa repeat itu diulang ya, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya dia munculnya gitu ya. Atau until next click dia akan bergerak sesuai dengan yang kita atur nih repeatnya. Tapi saya biasanya gunakan repeat ini untuk misalnya untuk penghalang biasanya ya. Ini misalnya contohnya saya bikin penghalangnya ini ya, penghalangnya misalnya ini ya, mana ya, ini ya, nih misalnya baling. Nah saya bikin dia spin. Oke, spin dengan emphasis ya, jadi dia akan berputar terus menerus. Nah ini ya, nah spin namanya. Nah saya akan buat dia berputar terus menerus. Nih spin. Nah caranya adalah saya gunakan until end slide. Jadi selama slide itu masih ada, kita tayangkan, dia berputar terus. Tapi kalau misalnya tidak, ya tinggal dipilih aja yang diinginkan ya, until next click atau apa. Dan biasanya saya akan tidak dengan klik ya. Kalau ini saya gunakan di image ya untuk penghalang ya. Dia with previews itu artinya pada saat kita sedang berjalan ya, dia ini ya muncul pada saat slide-nya mulai muncul. After previews bila ada animasi yang lain, jadi dia akan berputar setelah animasi yang sebelumnya itu berfungsi gitu. Jadi kita pilih saja sesuai dengan yang kita inginkan. Nah with previews seperti ini. Kalau after previews dilihat ya, dia akan begini tuh, dia akan ada posisinya. Teman-teman lihat sebelah kanan ya, ini kan saat sebelumnya kan sudah dari rectangle ini ya, kotak ini. Nah dia akan mulai bergerak setelah si kotak ini muncul nih, ntar ya. Kotaknya muncul ini belum di ini ya, ntar ya. Timing tidak ada repeat padahal ya. Apa sih ininya, exit kah? Kita lihat, masuk ya. Mau coba lalu ya, ini ada kekeliruan sehingga dia tidak muncul, pasti karena ada yang salah di animasinya. Bentar.
remove dulu. Oke ya, ini misalnya remove dulu ya. Ini misalnya gini ya, dia masuk. Oke, nah ini masuknya kalau with previews ya, with previews. Terus kemudian kita animasikan yang ini, spin, muter. Kita masuknya dia after previews. Ini kita timing dulu, timingnya until next slide. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Dia masuk. Nah, dia akan bergerak. Jadi gitu ya. Nah, ini kita settingnya with previews. Ini kita settingnya after previews. Kalau dibutuhkan on click, berarti dia harus kita klik dulu baru dia akan masuk. Berhubung tadi saya sudah setting slide-nya adalah transisinya itu on mouse click-nya saya hilangkan checklistnya, jadi tidak bisa saya klik sembarangan. Makanya tadi dia nggak muncul karena saya di sini settingannya adalah sebelumnya on click ya, startnya on click, sedangkan di slide ini tidak bisa saya klik gitu ya sembarangan ya, jadi tidak ada bagian yang diklik, makanya dia tidak muncul yang kotak ini tadi ya. Nah, setelah saya rubah jadi with previews, pada saat slide-nya mulai masuk, dia masuk juga gitu. Oke, itu ya yang perlu dipahami. Jadi nanti dalam pembuatan game match dan puzzle seperti ini gambarannya. Ya, animasinya yang banyak digunakan ya. Biasanya sih kalau untuk animasi di puzzle itu menggunakan ini nih, menggunakan motion pad yang ini. Nah, yang ini motion pad yang ini ya, yang lurus, karena dia nih yang ini. Jadi memindahkan dari keping gambar ini ke tempat yang lain, memindahkannya begitu, seperti itu ya. Oke, itu yang terkait dengan animasi. Dan di animasi ini ada trigger. Nah, triggernya tadi ya, trigger itu maksudnya itu pemantik ya, pemantik. Jadi misal ini ya, kita trigger ya, misalnya kita trigger. Nah, triggernya adalah dia akan muncul ya kalau diklik ya, misalnya diklik, misalnya kalau diklik yang rectangle 3, dia akan munculnya begitu ya. Ntar kita coba rectangle 3, kita klik, dia akan berputar. Jadi dia akan berfungsi animasinya pada saat triggernya, kita triggernya di kotak 3 ini, yang nomor 3 ini. Jadi dia akan berputar seperti itu ya. Ya, kita memang harus pahami nih, ini kotak nomor berapa, ini nomor berapa. Caranya bagaimana untuk mengetahuinya? Klik bagian kotaknya ya, kemudian klik format. Di sini ada selection pen ya. Dan ini ada keterangannya, ini bisa kita rubah nih namanya di tanggal 3 nih, kotak apa kita pakai nama ya. Kalau misalnya kotak ini kita namain ya, nih biasanya di puzzle ya, ini akan kelihatan tuh 1, 2, kita kan tahu di tanggal, misalnya ini nomor 1 ya, nomor 1 nih, nomor 1. Oke, kemudian nomor 1 formatnya kita lihat. Nah, ini nomor 1. Nah, ini kita bisa rubah ya, ini nomor 2, 9. Nah, ini gitu ya, bisa untuk memudahkan kita. Jadi pada saat kita trigger objek, kita tahu mana yang akan menjadi pemantiknya, seperti itu ya teman-teman. Lalu itu yang perlu dipahami, insert, animation, format ya. Di shape itu, di shape ini ya. Di sini juga nih, kalau mau pakai match atau menggabungkan bentuk itu harus ada 2 bentuk ya, ada 2 bentuk baru kita bisa match. Nah, ini kita bisa bikin neon lah apa ya, nanti ada tutorial